Semoga kita semua senantiasa dikuatkan iman Islam kita, diistiqomahkan dalam kebaikan, dan juga diistiqomahkan dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Para jamaah, saudara-saudara, kemarin tanggal 10 November adalah dimana dirayakan atau diperingati sebagai Hari Pahlawan. Terjadi pertempuran dahsyat arek-arek Surabaya serta para tentara, para ulama, kaum santri berjuang selama 2 minggu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digerakkan oleh satu organisasi Nahdlatul Ulama. Maka dengan pekik takbir yang luar biasa dahsyatnya mampu memenangkan perang melawan tentara Inggris dengan sempurna. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para syuhada, para ulama-ulama kita yang berjuang untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa Allah jadikan kubur-kubur mereka roboh di riyadhil jannah atas jasa-jasa beliau yang telah kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi rakyat yang berterima kasih kepada para pahlawan, yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa untuk mengisi daripada kemerdekaan dengan satu kebaikan demi kebaikan, dengan satu niat untuk senantiasa setia kepada Pancasila, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan senantiasa berbineka tunggal ika dengan satu agama Islam yang itu semuanya adalah daripada melahirkan jiwa-jiwa yang Pancasilais. Saudara-saudara hadirin jamaah sidang sholatul Jumat rahimahullah. Kemudian kita ini sesungguhnya juga adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga kita. Saudara yang dengan segala kesibukan bekerja di berbagai macam pekerjaan, kemudian ketika datang panggilan azan untuk menunaikan sholatul Jumat, segala kesibukan itu semua saudara tinggalkan dalam rangka ta'abbud, tadarruk, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai jati dirinya kita sebagai manusia yang Allah katakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia untuk sesuatu yang sia-sia, kecuali mereka aku ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita lakukan dalam rangka berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa dari mulai kita bangun tidur sampai hari ini kita baik-baik saja dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Coba saudara-saudara kita bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini di ruang ICU, yang mereka tidak menginginkan harta benda, tidak menginginkan kekayaan pangkat dan jabatan. Yang mereka inginkan adalah hidup kembali, normal kembali kesehatannya, dengan harapan untuk ibadah. Dan kita hari ini diberikan waktu dan kesempatan untuk ibadah kepada Allah, untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, untuk berbuat jujur sejujur-jujurnya, untuk berbuat adil seadil-adilnya. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk mensyukuri nikmat Allah tidak sulit. Untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu hal yang memberatkan. Tentu bagi kita orang-orang yang beriman, yang mengerti akan arti kehidupan, bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia, menikah, kemudian punya anak, berumah tangga, memiliki harta benda, tapi lebih daripada itu adalah tujuan hidup kita adalah untuk menyelamatkan diri kita, istri kita, dan seluruh anak-anak kita. Kalau kita beriman, mereka harus beriman. Kalau kita bertakwa, mereka harus bertakwa. Kalau kita ingin selamat daripada azab kubur dan masuk ke dalam surga, kita pun harus sama demikian, mengajak mereka agar selamat daripada siksa kubur
dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahlawan-pahlawan sejati. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu agar jangan sampai kamu dan dirimu masuk dalam jurang api neraka. Apa itu neraka? 'Alaiha malaikatun gilazun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka, saudara-saudara, adalah sebuah tempat penyiksaan bagi manusia-manusia yang durhaka, bagi manusia-manusia yang menentang daripada ajaran-ajaran Allah sampai akhir hayat belum sempat tobat kepadanya. Neraka adalah penyiksaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah alias ateis, kafir dan musyrik serta munafik. Kemudian bahan bakar manusia adalah batu-batu berhala dan juga manusia-manusia berdosa. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan semata-mata mereka tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang akan segala perintah. Dan neraka, sekali lagi, bukan diciptakan Allah untuk kita, tapi untuk orang-orang yang mendurhakai akan segala keesaannya, akan segala kebaikannya, akan segala pertolongannya dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah, jadilah kita pejuang-pejuang sejati, pahlawan-pahlawan sejati, kebanggaan bagi istri dan anak-anak kita. Di tangan mereka adalah masa depan kita sebagai orang tuanya. Maksud saya adalah ajarkan mereka tentang agama, ajarkan mereka tentang ibadah, tentang akhlak. Selamatkan akidah mereka daripada Islam-Islam radikal, dari Islam-Islam garis keras, dari Islam-Islam yang hanya mengadakan perpecahan di antara kita. Ajarkan mereka kepada akhlak, beri mereka makanan, kasih mereka rezeki dari duit yang sehalal-halalnya. Jangan sampai demi meraih kekayaan, meraih keuangan yang banyak, kita tidak mempedulikan halal ataupun haram. Yang penting kenyang, yang penting memiliki harta ataupun kekayaan. Itu tentu pemikiran-pemikiran iblis, pemikiran-pemikiran syaitan yang pada gilirannya akan mencelakai diri kita dari dunia sampai ke alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat. Tentu kita sebagai pahlawan bagi keluarga berharap kepada Allah. Sesudah kita masuk ke liang lahat, datang istri kita, datang anak-anak kita, mendoakan kita, membacakan Yasin, membacakan Quran, membacakan zikir, berdoa untuk kebaikan kita orang tuanya. Tentu itulah harapan-harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman Islam kita untuk benar-benar menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala keharaman-keharaman yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan kita para suami-suami menjadi pahlawan sejati, orang tua yang memiliki welas asih untuk istri kita dan anak-anak kita, dan kita bisa selamat dari huru-hara dunia, huru-hara alam kubur, bahkan huru-hara akhirat, sehingga kita semuanya diselamatkan Allah masuk dalam surganya dengan rahmatnya.